secara langsung dari Grand Studio Metro TV. Ini dia Mario Teguh Golden Way. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Mario Teguh dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu dari Legiun Veteran. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih kehadirannya malam hari ini. Tadi sebelum commercial break Anda menyaksikan sebuah quotes ya, Mario kecil. Kalau bapak-bapak dari Legiun Veteran ini sebagai orang tua kita memberikan nasihat, kurang lebih itulah yang bisa Anda rasakan pada program ini. Nanti akan ada template nasihat-nasihat Mario kecil untuk adik-adik kita, untuk anak-anak Anda yang juga ingin bangga terhadap Indonesia. Baik, saya akan lanjutkan lagi, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Tapi sekarang saya ingin membahas mengenai kondisi negara kita sekarang ini. Bagaimana Pak Mario melihatnya? Itu sangat tidak mudah karena saya diharapkan menjadi pendamai bagi puluhan juta pemirsa Golden Ways. Pada saat yang sama saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri bahwa ketidakadilan itu rampant, banyak sekali. Ketidakαμanahan itu luas. Membiarkan keburukan terjadi adalah keburukan yang lebih buruk, dan itu terjadi pada para pemimpin kita. Kita kecewa dengan pilihan pemimpin kita, menyalahkan mereka padahal kita yang memilih. Tapi pemilih nanti Anda akan tetap pilih yang mirip. Dibayar Rp50.000 untuk memilih orang yang akan mencuri waktu menjabat. See? Sulit sekali itu memberitahu rakyat. Kenapa? Karena mereka miskin, bersedia mati, terinjak-injak, rebutan uang Rp20.000 dari orang yang kebetulan kaya dan mau pamer. Harus ada undang-undang, ketetapan yang menghukum orang yang menyebabkan kematian karena bagi-bagi uang. Betul, Pak. Tapi katanya marahlah dengan anggun. Jadi, cara yang paling baik adalah mengembalikan segala sesuatu ke Tuhan dan hubungan kita kepada Tuhan. Orang yang tidak melepaskan pegangan dari Tuhan selalu terpelihara. Jadi kita doakan yuk bahwa siapapun yang terpilih menjadi pemimpin kita, pemimpin yang amanah, yang memastikan toko tidak lagi menggunakan bungkus plastik karena merusak tanah. Gitu, Pak. Koruptor itu harus dibuat malu dada-dada. Gitu? Bahkan pakai baju tahanan pun dimodis-modiskan. Gitu? So, kita sudah menemukan satu alasan mengapa kita bangga Indonesia. Dengarkan ini. Pemimpin yang paling adil itu pemimpinnya penjahat. Karena tidak adil kepada anak buah yang penjahat, akan dihukum keras oleh anak buahnya. Pemimpin yang aman itu memimpin orang baik-baik seperti kita. Dimaafkan. Paling-paling diteriak-teriaki. Atau disindir-sindir. Itu saja. Nah kita ini demikian innocent-nya, demikian polosnya, lalu menelan lagi janji-janji manis. Sampai kan kadar gula kita naik. Ini ada. So, kalau begitu bangga yuk menjadi orang Indonesia yang sabar sekali, walaupun sedang diperlakukan tidak adil. Tetapi juga tidak bisa disalahkan para pemimpin karena Indonesia ini besar sekali. Anda minta disiplin deh. Coba. Orang-orang yang merokok, tahu rokok itu haram ya? Masih terus sekarang. Tapi marah kalau orang lain berlaku haram yang lain. Dari situ saja sudah kelihatan kompleksnya mengelola bangsa sebesar ini. Jadi setepat-tepatnya pemimpin juga akan banyak salahnya, terutama kalau kita sebagai rakyat tidak membenarkan kehidupan sendiri. Jadi net-net tanggung jawab pribadi. Kan Tuhan sudah berfirman, pada akhirnya setiap orang hanya bertanggung jawab tentang dirinya sendiri. Melihatlah kepadaku, mungkin kamu miskin tapi anakmu hebat. Namamu baik. Bapak-bapak kan jalan-jalan tidak takut dilempar orang toh. Berapa banyak orang yang takut turun sekarang, Pak? Karena begitu turun semua dosa-dosanya akan dibuka oleh KPK. Ya, seandainya KPK lebih banyak di Indonesia ya. So, sahabat-sahabat baik hatinya,
Yuk kita bicara baiknya saja. Kalau kita mau melihat sedihnya banyak alasan untuk marah. Tetapi kalau kita mendengar suara tawa cucu kita, anak kita sudah naik pangkat menjadi asisten manajer, lalu bapak ibu senang toh ambil uang pensiun. Bukan jumlah uangnya tapi ngobrolnya. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya, super sekali. Saya persilakan sekarang untuk sahabat super Anda yang sudah hadir di studio, langsung bertanya, angkat tangan silakan. Iya, saya persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya ingin bertanya tentang kemerdekaan Indonesia, Pak. Super. Pertanyaan saya singkat, sudah 68 tahun Ya. bangsa kita merdeka, Pak. Ya. Dan sudah 68 tahun juga bangsa Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dari segala aspek. Ya. Pertanyaan saya singkat, Pak. Apa yang membuat bangsa Indonesia ini mengalami degradasi mental, Pak? Sehingga mengalami perubahan yang sangat signifikan seperti saat ini, Pak. Terima kasih. Degradasi, perubahannya naik atau turun? Siap, yang turun, Pak. Turun ya. Siap. Oke, super. Ini siap ini militer ya. Super. Terima kasih. Pak. Aku anak Indonesia. 4 kualitasnya: sehat, jujur, rajin, bercita-cita tinggi. Anak Indonesia tidak merokok, tidak melek malam, itu tidak berkeliaran pada jam sekolah, sehat, mental dan fisiknya, jujur, tidak membeli jawaban ujian. Sudah kelihatan bahwa kita membayar untuk masuk menjadi pegawai negeri, hanya mendidik koruptor berikutnya. Karena mereka harus mengembalikan uang orang tua yang dipinjamnya untuk masuk sebagai pegawai negeri. Bayangkan kalau pemimpin kita menetapkan undang-undang yang keras sekali, sehingga input masuk ke pegawai negeri itu profesional sekali, bukan orang-orang yang bisa membayar saja. So, kenapa degradasi? Tepuk tangannya nanti. Belum selesai. Sehat, jujur, rajin. Tuh. Malas bukan main. Pertanyaannya selalu, Pak Mario, kenapa aku malas? Setan itu besar sekali pengaruhnya padaku, tapi kenapa malas itu? Tanyanya begitu tiap hari loh, Pak. Puluhan ribu di Facebook dan Twitter kita itu tanyanya malas. Saya tanya, ini anak siapa ya? Sehat, jujur, rajin, dan bercita-cita tinggi. Ibunya sering memarahi anaknya kalau menginginkan yang besar. Anaknya mati cita-cita. Anaknya bercita-cita tinggi loh, yang percuma lihat bapakmu jadi apa sekarang. Mati semangatnya. Sahabat-sahabat saya baik hatinya, coba kalau orang tua Indonesia memastikan anak-anaknya sehat, dari pola hidup yang baik, kemudian jujur. Lebih baik rugi dalam kejujuran daripada untung mencuri. Karena net kerugiannya itu kualitas hidup. Orang yang mencuri itu kualitas hidupnya rusak. Mungkin banyak uang, tapi uang yang banyak itu adalah ukuran hukuman. Uang yang didapat dengan tidak jujur itu bukan kekayaan, itu ukuran hukuman. Yang istilah dalam ayat suci sedang ditangguhkan. Nah, kalau bercita-cita tinggi, yuk jangan lihat masalah kita. Lebih banyak di Indonesia orang berhasil dan sukses jadi orang kaya raya dan berkuasa dari keluarga miskin, bukan dari keluarga kaya. So, aset orang Indonesia itu orang miskin. Beritahu para politisi hitam, dengan 50.000 rupiah mereka bisa menjabat. Karena orang miskin adalah aset politikus hitam. Yuk kita sama-sama membangun pendidikan yang baik, supaya anak-anak tahu, ini yang tampil di TV ini meskipun sering dia nggak jujur. Kan harus begitu. Jangan pilih dia, terima uangnya, jangan pilih dia. Sekarang sudah boleh tepuk tangan. Super jawabannya Pak Mario. Saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Bapak, ya saya persilahkan Pak, silakan. Iya, Bapak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Padirianto.
Yes. Saya dari Ranting Veteran Kelapa II Depok. Yes, Bapak. Salam super, Pak Salam Mario. super, Bapak. Kalau kita perhatikan teman-teman saya, rekan-rekan saya veteran, ini masih banyak yang hidup di bawah standar, Pak. Masih ada yang ngontrak, ada yang nggak punya rumah, ada yang menjadi tukang pulung, ada yang menjadi tukang patri. Kemudian kita sendiri yang ada di dalam ruangan ini, Pak pakaian ini juga beli sendiri, Pak. Veteran-veteran ini. Nah, pertanyaan saya, Pak Mario, sampai kapan sih sebenarnya veteran itu menderita seperti ini, tidak sesuai dengan perjuangan sampai mencapai Indonesia merdeka, Pak? Yang kedua, mohon maaf sebelumnya, Pak Mario, apakah Bapak siap untuk menjabatani masalah ini dengan pemerintah, Pak? Menjebatani hal-hal tadi yang kami sampaikan. Kemudian masih banyak juga rekan-rekan kami yang tinggal di asrama digusur, Pak. Itu mau dibikin mall, Pak, tempatnya, Pak. Banyak, Pak, sekarang. Jadi kasihan dia, rumah belum punya. Tapi kalau mereka dia itu diusir, kemudian solusinya disiapkan tempatnya, masih alhamdulillah, Pak. Terima kasih. Itu aja harapan saya. Mudah-mudahan veteran ke depan lebih jaya setelah kami ketemu dengan Pak Mario. Salam super. Terima kasih. Salam super. Terima kasih. Yang paling sulit itu adalah mengatakan sesuatu yang tegas dengan cara yang santun. Kepada orang yang disantuni juga tidak mengerti. Seandainya pemimpin di Indonesia malu pesta pernikahan puluhan miliar. Seandainya. Oke? Kongres partai yang isinya hanya bertengkar miliaran itu, seandainya mereka malu. Seandainya pemimpin itu sederhana, tegas, korupsi ambil, sidangnya nanti ambil dulu, sejahterakan orang miskin. Seandainya pemimpin itu begitu. Seandainya. Masalahnya orang-orang yang pantas memimpin tidak tertarik memimpin. Yang tidak pantas dan niatnya hanya mencuri, mencalonkan diri. Tuh. Bapak, seandainya saya berkuasa, potong anggaran 50%, karena itu yang dikorupsi, sebarkan sebagai bentuk jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah. Dengan anggaran 50% negara, jalan, karena yang dikorupsi lebih dari itu. Saya tidak minta maaf kalau saya salah, lebih banyak benarnya daripada saya salah. Super sekali, Pak Mario. Sebuah ketegasan yang menyadarkan kita akan apa yang terjadi sebenarnya dalam kondisi bernegara kita. Baik, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk mengambil alat polling, silakan di bangku Anda. Kita akan melakukan polling, Anda pilih satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Sementara pollingnya adalah ini, kita lihat sama-sama. Apa menurut Anda yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sekarang? Yang A, kedamaian dan kesejahteraan. Yang B, penegakan hukum dan keadilan. Yang C, kebanggaan berbangsa dan bernegara. A, B, atau C? Silakan tentukan pilihan Anda satu sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Dan menarik untuk mengetahui kira-kira apa sebenarnya yang menjadi pilihan dan mungkin juga pilihan Anda yang menyaksikan program ini. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways.